Hai semuanya, di video ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Bagaimana ya cara kita membedakan mana makhluk hidup dan mana sih benda mati? Mari kita simak video berikut ini. Agar kita dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati, kita akan membahas terkait ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Setiap hari makhluk hidup bernafas, yaitu menghirup udara atau oksigen dari lingkungan sekitar yang kemudian masuk ke dalam tubuh untuk menghasilkan energi bagi makhluk hidup, lalu dikeluarkan atau dihembuskan. Udara yang dikeluarkan ketika bernafas yaitu berupa karbon dioksida. Dalam video, terdapat seorang perempuan sedang bernafas. Ia menghirup oksigen atau udara, kemudian menghembuskan karbon dioksida. Kita adalah makhluk hidup, sehingga kita selalu bernafas setiap waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Kita bernafas agar kita bisa melakukan aktivitas setiap hari, seperti berjalan, berlari, bersih-bersih, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua adalah makan dan minum. Apakah hari ini kalian sudah makan dan minum? Jangan lupa untuk makan dan minum yang cukup setiap hari ya. Makan dan minum adalah kebutuhan bagi makhluk hidup setiap harinya. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas setiap hari. Dalam video ini, ada seekor anjing sedang makan dan ada adik bayi yang sedang minum susu. Maka kita bisa memahami bahwa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya selalu memerlukan makanan dan minuman untuk hidup. Ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak. Ayo, coba gerakan tangan atau kakimu. Pasti bergerak bukan? Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, benar, kita bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Coba kita berjalan dari tempat duduk lalu ke pintu. Nah, kita bergerak kan? Dalam video ini ada kucing yang sedang bergerak. Dia bermain-main dengan tali. Dia bergerak sendiri, tidak ada bantuan sama sekali. Ciri-ciri keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk. Dan penambahan ukuran ini tidak kembali ke ukuran semula. Sedangkan berkembang yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana. Dalam video ini ada tumbuhan yang mulainya kecil berbentuk biji, kemudian semakin besar, kemudian semakin tinggi dan menjadi tumbuhan dewasa. Sama seperti kita, dari bayi menjadi sampai sebesar ini. Dulu kita merangkak, kemudian sekarang sudah bisa berjalan. Itu artinya makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri yang kelima adalah berkembang biak. Artinya makhluk hidup itu menghasilkan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya, ibu yang melahirkan. Adik bayi yang lahir adalah makhluk hidup lain yang dilahirkan dari makhluk hidup satu. Dalam video ini ada seekor anjing sedang menyusui anak-anaknya yang baru saja lahir. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi contoh-contoh makhluk hidup itu ada pohon, manusia, kucing, dan burung, atau masih banyak makhluk-makhluk hidup lainnya. Kemudian setelah kita bahas ciri-ciri makhluk hidup, kita akan bahas ciri-ciri benda mati agar kita dapat membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang benda mati. Ciri-ciri benda mati. Yang pertama adalah diam dan tidak bergerak. Benda mati selalu diam dan tidak bergerak. Benda mati bisa bergerak jika ada makhluk hidup yang menggerakkannya. Dalam video ini ada meja yang diam dan tidak bergerak. Meja tidak akan bergerak jika bukan kita yang memindahkan meja itu. Ciri yang kedua adalah tidak makan dan tidak minum. Apakah batu bisa makan dan minum? Apakah kursi yang kalian duduki bisa makan dan minum juga? Dalam video ini ada setumpuk batu yang diam saja, tidak makan dan tidak minum, dan tidak apa-apa jika tidak makan dan tidak minum, karena batu memang tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum. Ketiga adalah tidak bernafas. Apakah pensil yang kalian pegang bernafas? Coba sentuh pensil kalian, apakah mengeluarkan udara?
Dalam video ini ada sebuah kursi, yang mana kursi itu tidak bernafas, maka kursi itu adalah benda mati. Contoh-contoh benda mati yang ada di kelas yaitu ada meja, papan tulis, ada kursi, dan masih banyak lagi. Ayo coba sebutkan apa saja benda mati yang ada di kelas yang sudah kamu ketahui. Oke, tadi kita sudah menyimak tentang pembahasan klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.